Ya, series populer Netflix Squid Game kembali mengguncang jagat maya dengan peluncuran trailer perdana musim ketiganya yang diprediksi akan menjadi penutup kisah dramatis Gi-hun. Dalam video berdurasi 1 menitan tersebut, penonton disuguhkan gambaran singkat tentang permainan baru yang lebih brutal serta detail menarik lainnya yang perlu kalian ketahui, yang akan gua bahas di video kali ini. Jadi, simak penjelasannya ya. Ya, meskipun di trailer terbaru ini banyak easter egg yang kita temukan, jangan abaikan poster Squid Game Season 3 yang telah dirilis Netflix. Nah, kalau poster sebelumnya memperlihatkan seorang prajurit pinggwar yang menyeret pemain yang telah gugur, kali ini poster menampilkan karakter utama yaitu Gi-hun yang dikelilingi peti mati. Bisa dilihat semua peti mati ini ditutup, dan gua bisa memastikan bahwa tingginya angka kematian dalam musim ini. Namun peti mati di dekat Gi-hun masih terbuka dan masih kosong. Ini memberi kita petunjuk soal nasib Gi-hun, apakah dirinya akan tewas di musim ketiga ini. Namun terlepas dari semua teori dan petunjuk masih belum diputuskan dengan benar. Dan peti mati yang disiapkan untuknya masih menunggu pertandingan terakhir dimainkan. Ya, pertama, trailer dimulai dengan pengungkapan misteri pemain di peti mati. Setelah pemberontakan yang gagal, para pemain yang ikut gabung harus terbunuh. Prajurit pun muncul di kamar pemain dengan peti mati di tangannya, dan isinya adalah Gi-hun yang masih hidup. Kemungkinan besar setelah kematian pemain 390, Gi-hun dipaksa dimasukkan ke dalam peti mati hitam dengan cara dibius untuk diseret kembali ke kamar pemain. Itu menjelaskan mengapa dia terbaring tak sadarkan diri, dan ini juga berarti bahwa semua pemain akan mengetahui tentang kematian pemain 390 dan pemberontak lainnya. Setelah Gi-hun menceritakan semuanya termasuk In-ho, yang ia belum ketahui kalau dirinya adalah frontman yang menyamar jadi peserta. Adegan selanjutnya di trailer menunjukkan awal dari game baru. Seperti teori yang gua jelaskan di video sebelumnya, game ini mengharuskan semua pemain yang tersisa untuk dibagi menjadi 2 tim sesuai dengan warna bola yang mereka dapatkan dari mesin permen. Ada yang memegang bola merah, dan ada juga yang memegang bola biru. Nah, mesin permen karet yang muncul dalam trailer berfungsi sebagai alat seleksi pemain ke dalam 2 kelompok berdasarkan warna bola merah dan biru. Adegan ini menunjukkan bahwa pemisahan kelompok dimulai dari pemain dengan angka pertama, dan Gi-hun menjadi pemain 456 yang berjalan terakhir ke mesin tersebut. Berdasarkan pengamatan, tim merah terdiri dari pemain 456, 222, 333, 124, 125, dan 149. Sedangkan tim biru, salah satunya pemain 007, 044, 120, tapi pemain 388 atau Daeho masih belum diketahui. Jadi pastikan untuk membagikan prediksi kalian di kolom komentar ya. Terus momen lain yang terlihat di trailer menampilkan putra dan ibu muncul dari kelompok yang berbeda. Tatapan penuh rasa sedih antara pemain 007 dan pemain 149 memberi kita pemahaman bahwa game ini akan menjadi game di mana kita kehilangan salah satunya. Dan banyak memprediksi bahwa pemain 007 atau Yongsik akan gugur guys. Nah, sejak awal, terlihat jelas bahwa game ini bukanlah game dengan boneka robot raksasa yang disorot dalam adegan post-credit. Itu artinya, game dengan boneka Yonghee dan Cholsu akan menjadi yang berikutnya dalam daftar, setelah game yang satu ini. Tapi seperti yang kita duga, aturan main saat ini menjadi sangat kejam guys. Di adegan selanjutnya, kita melihat bagaimana Gi-hun yang mengenakan rompi merah sedang berjalan menyusuri koridor yang menyerupai labirin. Rompi ini melambangkan bahwa dia adalah bagian dari tim merah. Detail di latar belakang menunjukkan pemain tim biru terbaring mati, yang berarti aturan mainnya adalah menyingkirkan pemain dari tim lawan dan mencapai tujuan akhir dalam waktu tertentu. Tapi kali ini bukan pasukan pinggwar yang menghabisi pemain, tetapi pemain saling menghabisi satu sama lain. Inilah sebabnya mengapa dalam adegan ini, Gi-hun berjalan dengan ekspresi yang serius.
kemungkinan besar dialah yang menghabisi pemain biru untuk melanjutkan permainannya. Lalu selain permainan labirin, permainan apa lagi sih yang akan jadi tantangan baru bagi peserta di Squid Game Season 3 ini? Ya, kalau gua boleh menebak, setelah ini ada permainan lain lagi guys. Seperti Human Chess, Monkey Bars, dan mungkin saja Dong Diamond. Hal itu bisa dibuktikan dengan detail-detail yang bisa dilihat di dinding kamar peserta. Meski belum ada bocoran resmi mengenai kembalinya boneka Cholsu dan Yonghee yang populer di musim sebelumnya, konflik antara tim merah dan biru terlihat akan menjadi poros utama musim ini. Kemungkinan besar konflik ini melibatkan pertarungan fisik atau bahkan senjata tajam. Next, scene di trailer juga menyoroti Yunho atau pemain 001 kembali pada posisinya sebagai frontman. Dan kita melihat sekilas sang pentolan ini yang meski sebelumnya bersikap tenang terhadap kejadian di layar, kali ini terlihat bingung. Emosinya juga keluar, terlihat oleh air mata tipis yang terlihat di matanya. Bahkan kita tidak tahu peristiwa apa di layar yang membangkitkan perasaan seperti ini. Tapi yang pasti, musim ini menjanjikan untuk sepenuhnya membuka kepribadian dari frontman yang menyoroti masa lalu dan masa depannya seperti apa. Apakah Gi-hun berhasil membalaskan dendamnya kepada frontman? Ya, sementara itu cuplikan juga menyoroti Kang Noel sedang membuat rencana untuk melarikan diri. Di sini Doi terlihat memanjat dan kabur melalui lubang ventilasi, dan tak lama kemudian berdiri di luar lubang tersebut. Tapi anehnya dia tidak diikuti oleh karakter kunci lainnya, yaitu player 246, yang dia selamatkan di akhir season 2. Tapi kita bisa melihat sekilas pemain 246 ini dalam proses pemindaian alat pendeteksi dan dapat memprediksi bahwa pemain ini ditinggalkan di dalam karena alasan lain. Kemudian Noel muncul di luar dan mengawasi bebatuan, sama dengan foto bocoran yang terungkap sebelumnya. Selain itu juga Noel terlihat mengunjungi satu tempat lagi, yaitu ruang bawah tanah tempat rahasia. Nah, menarik di sana Noel menemukan semua catatan yang kemungkinan ini yaitu catatan dari semua pemenang Squid Game dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan besar Noel datang ke sini untuk mengambil beberapa dokumen penting bagi polisi untuk mengungkapkan seluruh sistem. Dan pada saat yang sama membakar sisa tempat tersebut yang mungkin memicu kebakaran besar di dalam pulau yang pada akhirnya akan menghancurkan segalanya. Ya, selanjutnya adegan memilukan terjadi di akhir trailer yang menampilkan player 149 menangis di lantai dengan gaya rambut yang sangat tidak biasa untuknya. Dari musim sebelumnya, player 149, Jang Geum-ja, selalu dengan gaya rambut diikat dengan jepit rambut. Pisau jepit rambut ini disorot di musim kedua, dan meskipun masih menjadi misteri bagaimana barang ini bisa lolos dan tidak disita guys. Yang kita tahu pasti adalah bahwa pemain 149 kemungkinan besar menggunakan pisaunya dalam permainan, yang menjelaskan mengapa rambutnya sekarang sangat berantakan. Emosi yang putus asa juga mengisyaratkan bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Tak heran tatapan antara ibu dan anak yang terpisah karena di tim yang berbeda, dan pemain 007 kemungkinan tewas. Tapi gua masih belum tahu bagaimana tepatnya itu terjadi dan siapa yang menjadi pembunuhnya. Sementara itu, polisi Junho juga tiba di pulau itu dan bahkan bisa masuk ke dalam permainan. Di trailer, kita bisa melihat dia tiba dengan menggunakan peralatan selam dan mencapai pulau sendirian tanpa seluruh timnya. Kali ini gua berspekulasi kemungkinan besar di kapal, mereka memutuskan untuk berpisah ke arah yang berbeda untuk meningkatkan peluang menemukan pulau yang benar. Dan Junho datang ke tempat yang tepat. Lalu adegan terakhir, celengan berisikan uang yang berdiri di lantai sangat simbolis karena menunjukkan bahwa permainan telah berakhir dan salah satu pemain menjadi pemenang. Adegan yang persis sama yang kita lihat di musim pertama ketika Gi-hun menang di final Squid Game. Itu berarti bahwa terlepas dari banyak teori, permainan tidak akan berhenti dan akan mencapai akhir yang logis dengan satu pemenang.
Dan di akhir trailer diakhiri dengan close up wajah player 222 atau Junhee dan air matanya jatuh dari pipinya. Sudah jelas bahwa beberapa saat yang lalu dia melewati sesuatu yang sangat menantang bagi dirinya. Nah, scene ini mengisyaratkan hal buruk terjadi dan bisa jadi kematian Myunggi atau mantan kekasihnya. Dan suara terakhir dari trailer tersebut terdengar suara tangisan bayi yang mengisyaratkan bahwa anaknya Junhee telah lahir. Tapi kita bisa belum menebak bagaimana nasib Junhee kalau emang benar ia melahirkan. Jawabannya, kita saksikan aja langsung Squid Game Season 3 di Netflix.